Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan diri. Nama saya Bu Ana. Ya, lengkapnya Ana Dewi Susilowati. Selanjutnya, saya biasanya kalau di SMP 2 Modo mengajar IPA. Selain IPA, saya juga menjadi urusan kurikulum, di mana semua terkait dengan kurikulum saya yang menangani, ya. Sehingga kali ini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui, akan memahami tentang pengenalan kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Modo. Kabarnya baik? Semoga baik, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ya. SMP 2 Modo, SMP Negeri 2 Modo. Biasanya kita untuk menyemangati anak-anak, kita beri yel. Sangat singkat, ya. Bu Ana akan bilang SMP Negeri 2 Modo. Kalian akan jawab siap, semangat, maju. Ya. Saya mulai. SMP Negeri 2 Modo, siap, semangat, maju. Ya, seperti itu yel kami dari SMP Negeri 2 Modo. Tentu saja kalian juga nantinya akan tahu, ya. Kita lakukan bersama. Kita yel dulu. SMP Negeri 2 Modo, siap, semangat, maju. Ya, seperti itu untuk yelnya. Ayo kita semangat dan kita mulai saja materi ke-7, pengenalan kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Modo. Baiklah, untuk materi 7, pengenalan kurikulum 2013, akan saya jelaskan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu ada tiga bahasan. Yang pertama, mata pelajaran di SMP apa saja, kemudian bagaimana penilaiannya, dan yang ketiga adalah laporan belajar atau rapotnya. Tentu saja ketiga hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku di SMP Negeri 2 Modo. Untuk yang pertama, pembahasan kita adalah mata pelajaran yang ada di SMP. Di SMP ini ada kelompok A dan kelompok B. Untuk mata pelajarannya ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang pertama, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga matematika, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima ilmu pengetahuan alam, keenam ilmu pengetahuan sosial, dan ketujuh bahasa Inggris. Kelompok B ada yang pertama seni budaya, yaitu ada seni rupa, musik, tari, dan teater. Yang kedua pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang ketiga prakarya, yaitu di dalamnya ada rekayasa, kerajinan, budidaya, dan pengolahan. Yang keempat bahasa daerah atau bahasa Jawa. Yang kelima bahasa asing atau bahasa Arab. Yang keenam bimbingan konseling BK. Yang ketujuh bimbingan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Tentu saja kalau kalian sekilas melihat, membaca ini, akan ada perbedaan antara SD dan di SMP. Umumnya di SD itu semua pelajaran ini ya umumnya secara umum itu menjadi satu materi yaitu tematik ya. Tapi kalau SMP tidak ya, ini sudah berdiri sendiri semuanya ya. Mungkin bisa juga diamati ada seni budaya dan prakarya. Ini SD ini jadi satu ya, keterampilan itu ya, seni budaya dan prakarya. Tapi di SMP berbeda. Ya, di SMP sudah berdiri sendiri antara seni budaya dan prakarya. Untuk bimbingan TIK nanti tentu saja terkait dengan IT ya, tentang teknologi informasi ya.
Selanjutnya yang pembahasan yang kedua, penilaian dalam kurikulum 2013. Di SMP sama dengan di SD ya. Untuk penilaiannya ada sikap atau perilaku yang pertama, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Untuk yang pertama, penilaian sikap atau perilaku ada dua, yaitu sosial dan spiritual. Sosial ini tentu saja terkait dengan biasanya hal-hal diskusi, kemudian keaktifan kamu ketika di kelas, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian spiritual ini cenderung pada religius. Ketika berdoa, kamu bagaimana? Ketika mengucap salam dengan Bapak Ibu guru, dengan temanmu, ya ini akan diperhatikan, akan diobservasi, diamati oleh Bapak Ibu guru. Ya, untuk mendapatkan nilai atau penilaian sikap perilaku keseharian. Kemudian yang kedua, nilai pengetahuan. Ini mencakup nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai tengah semester, dan nilai semester. Untuk keempat nilai ini ditempuh dalam satu semester, yang nantinya akan diperoleh satu nilai. Ini jadi satu nilai pengetahuan ini adalah hasil dari nilai tugas, ulangan harian, tengah semester, dan semester yang diolah menjadi satu nilai. Begitupun pada keterampilan. Untuk keterampilan nanti akan diperoleh dari nilai praktek, proyek, produk, dan portofolio. Ini tergantung pada guru mata pelajaran masing-masing. Ya, untuk nilai keterampilan, misalnya praktek, PAI atau pendidikan agama dan budi pekerti, ya, praktek sholat. Nah, itu nanti ada penilaiannya sendiri. Kemudian praktek apa lagi ya? Tergantung semuanya pada ibu, bapak atau guru yang mengajar pada mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya, kita akan bahas tentang nih, KKM. Pernahkah tahu tentang KKM? Nah, barangkali kalian sudah pernah tahu, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal, yang istilah terbarunya itu menjadi KBM, kriteria belajar minimal, yaitu nilai minimal yang harus dicapai. Sekali lagi, nilai minimal yang harus dicapai siswa dalam setiap mata pelajaran. Ya, jadi antara pelajaran satu dengan yang lainnya bisa sama, bisa berbeda untuk KKM-nya. Langsung pada contoh. Contoh, KKM mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 65. Maka, jika ada siswa nilainya 65, maka dia sudah dikatakan tuntas mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tersebut. Namun, dengan predikat cukup, ya, cukup atau C. Nah, seumpama siswa tersebut ingin mendapatkan nilai predikat baik atau B, atau bahkan amat baik atau A, maka siswa itu harus mendapatkan nilai minimal 78 untuk predikat baik atau B, dan minimal 91 untuk predikat amat baik. Ya, Bu, seumpama KKM-nya tidak 65, misalnya 70. Nah, ini untuk dapat nilai baik dan amat baik bagaimana? Nah, untuk KKM yang tidak 65 bisa 70, 75. Nanti lebih lanjut kamu tanyakan ke Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran kalian masing-masing. Sehingga kalian dari awal sudah tahu, sehingga nanti ada planning, ada rencana, saya harus nilai AA semua, maka nilai yang diperoleh selama satu semester itu harus nilai sekian-sekian untuk dapat nilai A, ya. Tuh. Pembahasan yang terakhir, nah ini laporan belajar atau rapot kita, rapot kamu yang nanti akan diterima di akhir semester. Nah, untuk rapot, di dalam rapot ini akan dimuat nilai, predikat, dan deskripsi. Untuk ketiga nilai, baik sikap, pengetahuan, keterampilan,
Untuk nilai sikap nanti hanya predikat dan deskripsinya. Apa sih deskripsi? Deskripsi itu adalah uraian, penjelasan gitu ya. Jadi sikap itu hanya memuat predikat dan deskripsi. Oh baik, nah, uraiannya apa gitu ya. Sikap itu tadi ada dua ya, ada spiritual, ada sosial. Untuk yang kedua pengetahuan nanti akan memuat nilai predikat dan deskripsi ada tiga ini. Kemudian begitu juga keterampilan ada nilai, ada predikat dan deskripsi. Berikut contohnya ya. Ini contoh nilai sikap dan deskripsi dalam raport. Nah, seperti ini. Di SD dulu mungkin kalian sudah pernah dapatkan ini ya. Ada nilai sikap spiritual, ada baik, ada deskripsinya, begitupun sosial dan ada predikat, ada deskripsinya. Untuk contoh nilai pengetahuan dan keterampilan ini, kebetulan nih Bu Ana hanya tampilkan pengetahuan saja. Untuk keterampilan sama ya. Sama, ada mata pelajaran, ada nilainya, ada KKM-nya, kemudian predikatnya ABC itu, kemudian ada deskripsi atau uraiannya. Ya, ini. Keterampilan sama, hanya tulisan di sini pengetahuan menjadi keterampilan gitu ya. Tuh, sama persis, ya. Nah, demikian penjelasan singkat dari Bu Ana terkait materi 7 pengenalan kurikulum 2013. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pemahaman materi singkat ini ya. Tentu saja nanti Bu Ana share linknya di WA group kalian. Dan sekian dari Bu Ana. Saya ucap sekali lagi sekian dan saya ucapkan terima kasih. Terakhir sekali, ingat selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena kita masih suasana pandemi. Ingat 5M, mencuci tangan, M yang pertama, memakai masker, yang kedua, yang ketiga, membatasi mobilitas atau di rumah saja jika tidak ada keperluan. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain dan menjauhi kerumunan, ya seperti ini. Ingat sekali lagi 5M. Demikian penjelasan saya sampai dari awal sampai akhir. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera berlalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.